Selamat malam Sisi, kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Lanjutan cerita yang kemarin, gambar hati manusia, yaitu Oma mau menjelaskan tentang hati manusia yang berdosa, yang penuh dengan setan iblis. Ini yang Oma mau jelaskan lebih lagi, ya. Jadi ingat pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ayat, ya. Masih ingat ayatnya? Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kemudian kita juga dilengkapi dengan senjata perang. Kemudian kita belajar juga kemarin tentang surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Siapa yang ikut Yesus pasti akan masuk ke surga. Siapa yang tidak mau ikut Yesus, ya di sini tempatnya. Nah, Oma mau jelaskan sekarang tentang hati manusia yang berdosa, ya. Nah, hati manusia yang berdosa ini gambarnya, ya, penuh dengan setan iblis. Dan manusia ini merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Apa fungsi dari tubuh? Tubuh ini fungsinya supaya kita bisa ngomong dengan orang, bisa dilihat, ya. Ya, kalau roh kan tidak bisa dilihat oleh orang, tapi dengan tubuh ini kita bisa dilihat. Jiwa gunanya apa? Jiwa ini gunanya supaya kita bisa komunikasi dengan diri sendiri, ya. Kalau orang gila itu dia tidak bisa komunikasi dengan dirinya, makanya dia gila, ya, bingung dia. Nah, kemudian roh ini gunanya untuk kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, ini roh kita yang connect, yang terhubung dengan Tuhan. Nah, waktu meninggal, ya, waktu kita meninggal, tubuh kita ini dikubur. Roh dan jiwa dibawa oleh malaikat kepada Allah. Nah, apa fungsinya Alkitab ini? Alkitab ini fungsinya menjelaskan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Kita perlu tahu pengajaran tentang Tuhan. Nah, Alkitab ini mengajarkan dan menjelaskan kepada kita perbuatan-perbuatan yang salah. Ini perbuatan-perbuatan yang salah, nggak boleh dilakukan. Itu firman Tuhan mengatakan. Nggak boleh berkelahi, ya. Nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh bohong, nggak boleh marah-marah, nggak boleh malas, nggak boleh rakus, nggak boleh melawan-melawan, nggak boleh sombong. Karena kalau kita melakukan ini artinya kita mengikuti perbuatan iblis. Nah, firman Tuhan mengajarkan itu. Firman Tuhan juga menolong kita memperbaiki kelakuan. Kalau kita sudah tahu ini salah, ya kita nggak lakukan. Dan firman Tuhan memberi kita kekuatan, ya. Firman Tuhan juga, Alkitab ini mendidik kita untuk terus melakukan yang benar, yang baik. Alkitab ini juga membuat kita melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Roh Kudus yang digambarkan dengan burung merpati ini fungsinya apa? Menerangi hati kita. Sehingga waktu firman itu kita dengar, waktu firman disampaikan, Roh Kudus itu yang bisikkan, yang kasih tahu kita, oh harus ikut. Misalkan waktu Sisi menghafal, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Roh Kudus kasih tahu, oh Sisi itu yang benar, lakukan. Roh Kudus juga insapkan kita, menyadarkan kita ini salah, ini nggak usah diikutin, ya. Jadi Roh Kudus juga ingatkan kita, jangan suka menentang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan suruh taat orang tua, Roh Kudus suruh, oh iya, ikut itu Sisi. Nah, gitu dia ngomong. Nah, hati manusia yang berdosa ini, ya, dilambangkan dengan jantung yang berwarna gelap, hitam, ya. Hati yang seperti ini licik karena disetir oleh iblis. Hati yang seperti ini suka menentang firman. Hati yang seperti ini keras
Orang bilang keras kepala, bandel. Isi dari hati yang seperti ini pikiran-pikiran yang jahat, perkelahian, suka cekcok, suka bohong, marah-marah, malas, rakus, suka melawan, sombong, bebal, iri hati, dan masih banyak lagi. Dan sifat-sifat seperti itu membuat hidup kita kotor, membuat hidup kita najis, ya, cemar. Nah, orang-orang yang terus melakukan perbuatan-perbuatan ini, kalau meninggal, itu tempatnya Sisi tahu nggak kalau orang ini meninggal tempatnya di mana? Di neraka, ya. Itu. Jadi harus bertobat. Kecuali orang ini bertobat, menyadari dosa-dosanya, ya. Dia sadar akan kesalahan-kesalahannya, lalu mau menerima Kristus menjadi juru selamatnya, ya. Membiarkan firman Tuhan menerangi hatinya, biarkan Roh Kudus terangi hatinya, dan dia mau terima Tuhan, maka hatinya akan diubah menjadi baru. Nah, kalau meninggal, orang ini masuk ke surga. Nah, itu dia. Nah, jangan lupa hafalkan ayatnya. Jadi 1 minggu Oma kasih 1 ayat saja. Sampai hari Rabu ya, baru nanti Oma ganti ayatnya. Hafal ayat kemarin apa? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Oke Sisi, adik, ayah, bunda, sampai di sini dulu Oma cerita malam ini. Mari Oma berdoa ya. Tuhan Yesus, Oma berdoa untuk Sisi, untuk adik, ayah, dan bunda. Terus Tuhan berkati, terangi hatinya, beri pengertian baru bahwa mereka sudah menerima Kristus, dilengkapi dengan senjata, dan juga kalau meninggal pasti masuk sorga. Hamba mohon berkat ini, keberanian, kekuatan, hikmat dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa besok malam.